Nah, nikmati aja ruangan ini yang telah didekor dengan luar biasa cantiknya, cute ya. Benar-benar masuk ke dunia anak-anak, masuk ke dunianya Digit Cobble Heart. Lily dan Eddie, langsung saja kalau gitu saya akan mengundang host dari acara ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Helena Mulyanto, Direktur dari Lily dan Eddie. Silakan Bu Helen. Ibu Helen mau salto? Ke atasnya. Silakan Bu Helen. Mungkin kalau salto saya lakukan pada saat yoga saja. Oke, selamat pagi semua para teman-teman. Good morning, Chào an, Goedemorgen, apalagi ya, Ohayo gozaimasu, Bonjour, thank you. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Meskipun sangat pagi ya, kami sudah mulai, tapi ini sudah pada muncul. Jadi thank you for coming to our event. Moga-moga hari ini punya acara bisa sangat berkesan di hati Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, kalau begitu saya mungkin akan mulai saja dengan Bu Fani. Ini presentationnya mau dimulai ya. Oke, ini adalah Lily dan Eddie. Mula-mula perkenalkan, nama saya Helena Mulyanto. Jadi saya ini mewakili perusahaan baru kami, Lily dan Eddie, atau nama lengkapnya PT Panen Cipta Kreasi Perkasa ya, yang bergerak dalam bidang edutainment keluarga. Jadi hari ini semuanya itu adalah didedikasikan untuk keluarga. Jadi untuk keluarga-keluarga kita semua di rumah, keluarga-keluarga di komunitas, keluarga-keluarga dari perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja dan lain-lainnya ya. Jadi mungkin mohon Bapak dan Ibu juga bisa halo-halo dengan teman-teman yang duduk di samping kanan dan kiri supaya lebih akrab. Katanya kan kalau tak kenal tak sayang. Jadi mungkin kenalan dulu ya satu sama lainnya ya. Halo. Yeay, kenalan. Oke, jadi teman. Oke, sekarang saya selamat datang lagi buat semuanya. Jadi terutama terima kasih untuk semua dari Bapak Ibu, juga para sponsor dan juga rekan-rekan pers yang kami hormati. Mungkin kalau boleh saya minta Bapak dan Ibu bernostalgia sedikit mengenai masa kanak-kanak ya. Jadi mungkin bisa mengenang, aduh pertama kali waktu saya pergi diajak papi mami ke bioskop, senang rasanya. Atau mungkin ada yang senang pergi ke kebun binatang gitu ya, atau lihat sirkus. Nah, terserah sukanya apa, bisa diimajinasin sendiri. Ya intinya kami harapkan bahwa Bapak dan Ibu hadir di sini ini seperti datang ke ruang bermain ya. Jadi ini tempat bermain bersama. Dan kami tentunya ingin menghidupkan kembali kenangan indahnya waktu Bapak dan Ibu masih kanak-kanak. Jadi tolong tim dari popcorn sama gulali dibawa untuk dibagiin kepada teman-teman sekalian. Jadi ini boleh, silakan langsung dimakan. Boleh pilih mau yang mana, suka mana, ambil saja. Lalu di sini suasananya ini kita mau sersan ya. Sersan itu artinya apa? Sersan itu artinya serius tapi santai. Jadi bisa langsung dinikmati sepuasnya ini makanan-makanan yang enak ini ya. Jangan khawatir makan sebanyak-banyaknya karena kita ada produk Benecol supaya untuk nurunin kolesterol. Nanti tinggal cek aja kolesterol di Kalbelen sana ya teman-teman. Oke, jadi dengan intinya dengan pengetahuan dan juga pembelajaran ya, itu bisa menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi kita semua. Di kepala, oh iya ya, kita ngerti itu konsep baru. Nah, kita rasa bahwa dengan adanya pendidikan ditambah dengan tempat berlindung yang aman dan juga nutrisi yang memadai, itu bisa merupakan hadiah yang paling indah bagi anak-anak kita ya. Jadi misalnya kalau perumpamaan kasih ikan ya, kalau kita kasih ikan sama anak kita mungkin dia hanya cuma kenyang 1 hari. Tapi kalau misalnya kita kasih tahu caranya memancing,
anak kita kan bisa tidak kelaparan sepanjang hayatnya. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah si anak itu bisa memiliki kearifan ya untuk memahami jika dia itu menangkap ikan kebanyakan. Nah, nanti ikannya itu cukup nggak ya untuk dia, atau berkurang banyak, atau malahan mungkin bisa saja punah saking terlalu greedy ya untuk nangkap semua ikan. Atau mungkin kalau misalnya kita lihat nelayan lain yang lagi mancing, tiba-tiba perahunya kebalik gitu loh. Nah, si anak ini apakah memang akan mencoba membantu atau cuek aja, ya kan? Mungkin dia pikir, kalau misalnya saya bantu nanti malah ikan saya di perahu nggak bakalan bisa penuh nih, ya kan? Nah, jadi memang sering ya kita itu diingatkan dengan ungkapan-ungkapan kalau ada masalah EGP. Emang gue pikirin ya. Makanya kalau lihat di sini, di slide sini juga hatinya udah dibuang ke tong sampah, Bapak Ibu sekalian. Cuek aja deh daripada mikirin orang. Nah, jadi apalagi ditambah dengan generasi Facebook. Siapa di sini yang pakai Facebook? Nggak ada. Oke, that's good. Berarti di sini nggak banyak yang selalu mimi. Saya lagi, saya dong. Kan lihat dong apa yang saya lakukan. Atau misalnya lihat kecantikan saya, lihat kegantengan saya, atau nih saya nih yang populer sekali. Jadi saya lagi, ya kan? Jadi sebenarnya di Indonesia ini dalam dunia pendidikannya sudah sangat baik ya teman-teman. Jadi banyak dari sekolah-sekolah yang berhasil sudah menciptakan anak-anak itu yang kepandaiannya diakui oleh dunia. Ini tentunya merupakan hal yang patut kita banggakan. Tapi mungkin kalau misalnya saya juga boleh mengajak ibu dan bapak sekalian berpikir lagi, intelijensia yang tinggi dengan egoisme yang tinggi, lalu ditambah dengan moral yang rendah, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan? Saya ulang ya, intelijensia yang tinggi atau kecerdasan yang tinggi ditambah dengan egoisme yang tinggi, tapi moralnya itu rendah, moralnya itu cetek sekali. Apa yang nantinya terjadi? Nah, bisa dilihat di depan ya. Wow, itu genius villains, penjahat-penjahat kelas kakap ya. Jadi apakah ini yang kita inginkan dari anak cucu kita? Oh, nggak kedengeran. Setuju nggak ya? Ya atau tidak? Iya. Tidak ya, saya dengarnya ya. Kalau ada yang ya, saya kaget juga. Iya, jadi kita mulai mikir, aduh, kemana ya nanti arah bangsa kita ini kalau pada banyak yang begini gitu loh. Oh, siapa yang menolong? Gatot Kaca. Ya Gatot Kaca aja mungkin juga nggak tepat waktu ya kena 3-in-1, ya kan? Nah, jadi apakah kita akan menunggu Superman atau nunggu Superwoman? Biar aja deh mereka yang atasi kita punya kesulitan-kesulitan, bisa terbang cepat kok, ya kan? Ya tapi mana mungkin, nggak mungkin kan? Nah, jadi kuncinya adalah keluarga. Keluarga adalah solusinya ya. Jadi kita semua yang di sini adalah bagian dari solusi. Izinkan kami untuk mengundang Bapak dan Ibu sekalian bergabung dengan gerakan kami, yaitu gerakan DC Ambassador. Apa itu DC Ambassador? Namanya sesuai dengan nama buku kami, Digit Cobble Heart, adalah anak-anak yang bermartabat dan juga peduli. Jadi kita ingin anak-anak ini tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia, memiliki hati yang besar ya. Supaya kita bisa menyiapkan anak-anak kita agar tumbuh berkembang menjadi orang-orang dewasa yang lebih baik lagi tentunya. Memang ini rasanya mimpi yang besar sekali ya. Kemarin aja saya di Women's Radio udah sempat ditanyain sama ini ya, yang wawancara gitu. Kami memang mengakui ini adalah impian yang besar dan juga berat. Tapi kami yakin dengan kita sudah menetapkan hati dan juga meneguhkan jiwa, kita akan coba merealisasikan hal yang kita inginkan ini.
Karena kenapa? Karena kita percaya bahwa memelihara dan mengisi hati seorang anak itu sama pentingnya dengan memperkaya otaknya. Ya, jadi ada otak kanan, ada otak kiri, ada hati ya. Dan ini adalah prinsip yang selalu kami pegang untuk setiap hal yang kami lakukan. Jadi kami tentunya sangat membutuhkan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Karena kami yakin setiap anak ini membutuhkan jaringan kerjasama yang baik dari grup komunitas guru, orang tua, dan anak. Jadi akronimnya itu GOA. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti melihat karakter kami itu seperti orang GOA ya. Karena oleh sebab itu kita ini bersama-sama dengan para grup tadi yang saya sebutkan, guru, orang tua, dan anak, serta perusahaan-perusahaan visionaris ya. Terima kasih sekali bahwa BNI dan Kalbe dan Edupek serta perusahaan-perusahaan sponsor ini sudah juga sangat mendukung kegiatan kami, bahwa kita semua ini memiliki tujuan yang sama, tujuan dan kepercayaan yang sama, yaitu apa? Kita ingin menjadi agen-agen perubahan ya, di mana kita bersama-sama bisa saling berbagi keahlian, pengetahuan, dan juga kearifan. Ore, terima kasih, ada tepuk tangan. Oke, sekarang oleh sebab itu kita bisa bantu ya, we can help. Kalau misalnya ditanyakan, atau mungkin juga belum jelas karena saya belum jelasin dengan baik, apa sih arti sebuah nama Digit Kobelhat? Ya, dari tadi saya ngomong lagi Digit Kobelhat lagi kan? Apa itu arti dari sebuah nama? Ya, tentunya nama itu sangat penting. Kenapa kita pilih nama tersebut? Memang nama ini agak tidak lazim, tapi tentunya seperti kebanyakan daripada orang tua pada saat mereka mau memberi nama pada anak-anaknya, mereka itu pasti berpikir lama dan keras. Aduh, apa ya namanya yang paling bagus buat anak saya, ya kan? Nah sama, kami juga berpikir lama sekali untuk memberikan nama ini apa ya sebaiknya buat karakter utama kami. Jadi nama Digit itu kan artinya angka. Memang sedikit diplesetin ya orang Indonesia. Jadi ada D-nya lagi di tengah I sama G. Digit itu angka. Angka itu bisa dari 0, angka yang kecil, sampai angka 1 triliun misalnya. Yang banyak sekali dari angka-angka kecil ini. Jadi maksudnya dari setiap angka tentunya penting. Tanpa si 0 mana mungkin bisa jadi 1 triliun. Jadi kita mau mengajak teman-teman untuk tahu bahwa kita di sini masing-masing itu sangat berharga. Sekecil apapun kontribusi kita dalam masyarakat, kita semua ini adalah masing-masing unik adanya dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya ya. Di samping itu dari 0 menjadi 1 triliun itu kan berarti ada pengembangan daripada angka-angka, ya kan? Sama sebagai manusia kita ingin tentunya kita selalu berkembang, to broaden our horizon. Jadi kita harapkan bahwa dalam kita menjalani hidup ini kita selalu adanya constant learning ya. Di samping itu Digit juga artinya ruas jari. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu lihat ruas jarinya, ini kan juga nggak cuma satu ruasnya. Nah, kita juga ada maksud daripada itu. Maksudnya adalah supaya kita jangan lupa bahwa kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sebagai vacuum cleaner saja gitu, yang sendirian saja udah bisa. Jadi kita mau sesama teman, kita bisa saling menghargai dan juga bekerja sama, sama seperti jari jemari kita. Oke, itu Digit udah mengerti ya? Udah, oke. Kobelhat, kobel itu nama sebuah batu. Batu itu keras kan? Nggak ada batu yang empuk. Nah sama, dalam hidup ini pasti banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak halangan. Apapun lah yang di depan mata kita, kalau kita menjalankan dengan heart-nya, kita punya hati, bahwa kita yakin kita itu bisa mengatasinya dengan positive thinking, kacamata yang benar, attitude yang benar menjalani hidup. Jangan misalnya banyak seperti contoh-contoh, aduh udah nggak bisa mengatasi masalah, ya udah kita loncat aja gitu kan. Jangan seperti itu. Kita mau supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tangguh, ya, anak-anak yang tangguh namun memiliki hati yang besar.
Jadi itu adalah konsep dari nama Digit Cobble Heart. Sudah ngerti ya teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya sehabis saya presentasi. Jadi Digit ya, Digit seperti apa sih? Nah, Digit ini sebenarnya juga bukan anak yang sempurna. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna ya. Setuju? Nah, jadi seperti anak-anak yang lainnya, si Digit ini anak yang nakal. Bahkan dulunya itu dia sempat anak yang suka gangguin teman-temannya yang lain. Bisa dibilang bullier ya, suka ngebully gitu loh. Namun dalam buku-buku kami ini, kami mencoba memberikan perjalanan hidup si Digit dan juga pengalaman-pengalaman Digit serta usaha dari si Digit supaya dia itu bisa menjadi anak yang lebih baik. Jadi serial ini adalah kisah-kisah original karena yang buat adalah kami sendiri. Sederhana, namun juga kami harap menyenangkan, bisa menghibur teman-teman sekalian dan tentu memberi warna yang secerah dari buku kami karena buku kami ini sangat colorful ya. Kami juga tujukan supaya teman-teman hidupnya lebih colorful, lebih happy, find the meaning of life gitu loh, be inspired of something ya. Dan selain itu tentunya juga mendukung apa? Karena kita untuk dalam memberikan buku-buku ini untuk supaya anak-anak lebih mengerti dan para orang tua serta guru bisa mengajarkan budi pekerti lebih mudah pada anaknya. Buku kami itu didukung 100% oleh situs kami www.bukubudipekerti.com ya. Dimana di sana itu banyak sekali materi-materi pembelajaran, tips-tips bagi para orang tua dan guru yang tentunya semuanya ini gratis. Semuanya ini apa? Gratis. Thank you, masih belum tidur. Jadi oke, sekarang tolong laptopnya dikeluarkan ya teman-teman. Jadi buat yang mau mencoba untuk melihat, bisa langsung saja dicoba. Ini ada kebetulan dari teman kami EduPack. Mereka ini sponsor, jadi nanti jam 2 undangan Bapak dan Ibu akan diundi. Semoga dari 5 laptop ini, dari Bapak dan Ibu bisa menang ya. Silakan Pak, Ibu, silakan ini dipakai aja. Atau bisa sekalian kalau belum menjadi member, langsung bisa klik di situ members login ya. Langsung aja, tidak usah bayar kok. Jadi kami suka, kami sayang website ini, kami cinta. Semoga kalian juga menyukainya. Oke, back to website. Kalau tadi diketik www.bukubudipekerti.com, inilah tampilannya pada waktu pagi hari ya. Tergantung daripada login para pengguna ya, mengikuti waktu di belahan dunia tersebut. Misalnya sekarang di Indonesia jam berapa nih? Jam 11 pagi kan ya, 11:07. Nah di Amerika sana lagi malam kan? Kalau di sini terang benderang, kalau di Amerika yang buka itu malam, ada bintang-bintang. Oke, jadi dimanapun mengikuti login komputer dari yang pemakai ya, di waktu setempatnya. Jadi situs ini juga menyediakan rubrik yang kami dedikasikan untuk para pengajar, orang tua tentunya. Dalam rubrik yang bernama Tera dan Piko. Saya tunjuk saja yang di sini ya, Tera and Piko, TP. Nah itu adalah dibuat oleh kawan kami, seorang psikolog, untuk membantu para orang tua, para pendidik dalam mengarahkan perkembangan kemampuan anak dari sisi kognitif, afeksi, dan juga motorik ya. Jadi nanti bisa silakan dicoba saja sesudah jadi member, cuman butuh email kan. Lalu bisa langsung klik di sana Tera dan Piko. Latihan-latihannya itu bisa langsung di-download gratis dan bisa langsung dilakukan bersama anak-anaknya. Kita harapkan juga bisa lebih menjalin hubungan yang lebih erat antara orang tua dan anak ya. Ya, anak-anak berbagi tips ya di fan club. Jadi bagi mereka punya hasil keterampilan ataupun ide-ide kreatif, kalau mau di-sharingkan dengan teman-teman supaya teman-teman lainnya juga mau belajar yang positif ya daripada yang enggak. Nah, bisa langsung ke fan club sana. Singkat katanya ya, situs website ini menjadi medium gratis bagi grup GOA, guru, orang tua, anak, dan juga semua orang yang peduli terhadap pengajaran budi pekerti.
dalam pendidikan anak-anaknya ya. Supaya apa? Supaya bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling berbagi cerita atau tips, atau mungkin bisa saling bertanya dengan sesama member ya. Karena di sini juga kami siapkan sebuah forum buat teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan member-member yang lainnya. Dan member kami ini juga banyak loh yang dari luar negeri. Dari luar negeri yang paling banyak itu dari kesatu Amerika ya, USA, kedua dari Europe, ketiga itu dari Australia, keempat Singapura, dan kelima itu Kanada ya. Jadi semuanya ini gratis ya. Dan juga yang Anda perlukan hanya ini alat-alat komunikasi Anda sekalian. Misalnya ada handphone Smart PDA, tinggal aja ketik di situ www.bukupekerti.com, bisa langsung online. Atau dengan tablet atau dengan laptop, kapan saja, di mana saja Anda bisa langsung log on dan bisa langsung sharing dengan teman-teman member kami lainnya ya. Di samping itu meskipun website ini adalah satu situs yang bisa dibilang adalah virtual, namun kami juga tetap sangat percaya untuk adanya personal personal sharing. Jadi tidak hanya melulu melewati media virtual. Kita rasa interaksi personal itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi dari yang selama ini sudah kami lanjutkan adalah roadshow ke sekolah-sekolah, itu akan tetap kami lanjutkan. Jadi selama ini kita sudah ada 40 sekolah dan institusi. Di samping itu juga sudah berbagi cerita dan dongeng kami, latihan-latihan kami dengan lebih dari 3.200 orang ya. Jadi kami memiliki produk dan sarana, kami juga memiliki hati, komitmen, passion, dan juga kesungguhan. Jadi izinkan kami sekali lagi untuk mengajak ibu dan bapak serta rekan-rekan pers kalian untuk bergabung dalam gerakan hati kami ini ya, untuk menjadi duta akhlak mulia dan peduli, yaitu DC Ambassador kami. Anak-anak yang dignified dan caring, bermartabat namun punya hati yang baik ya. Jadi sebentar lagi kami akan ada sesi talk show. Bapak Ibu dan rekan-rekan pers bisa mendengarkan bagaimana budi pekerti dan pembangunan karakter anak bangsa diaplikasikan ke dalam kehidupan personal dan profesional. Tentunya ini dari pembicara-pembicara kami yang telah berhasil dalam bidang mereka masing-masing ya. Jadi hadir di sini, terima kasih banyak untuk Ibu Irawati Setiadi, CEO dari Kalbe Pharma. Juga terima kasih atas kedatangan ibu dan bapaknya yang juga mensupport. Lalu juga ada pula dari Profesor Dr. Arif Rahman, pakar pendidikan yang tentunya sudah tidak asing lagi. Di samping itu acara ini juga dipandu oleh seorang pakar psikolog anak dari Universitas Indonesia, Dr. Lucia R.M. Royanto. Oke, jadi saya rasa para pembicara hari ini pun akan setuju bila saya mengatakan perubahan untuk sesuatu yang besar dimulai dari seseorang, yaitu dimulai dari Anda. Sekian dan terima kasih.